satu jenis metode penelitian. Nah, nanti akan bermanfaat yang topik tentang jenis metode penelitian semiotika, contoh pada salah satu varian critical discourse analysis ya. Nah, akan bermanfaat pada tahap pembuatan judul penelitian atau judul proposal skripsinya. Nah, karena cara membuat judul penelitian, tadi saya bilang kita membuat dua kategori, ada judul besar, ada judul kecil. Judul besar terkait dengan konseptualisasi komunikasi yang digunakan sebagai tawaran solusi dari masalah komunikasi. Judul kecilnya adalah berisi metode penelitian dan objek penelitian. Nah, semiotika itu sudah harus teridentifikasi kawan-kawan gunakan sebagai salah satu metode penelitian kualitatif di judul. Jadi misal judulnya skripsi, misalnya contoh misalnya representasi, judulnya ya, misalnya representasi budaya Barat dalam film AADC misalnya. Itu judul besar. Jadi konsep komunikasinya berarti terkait dengan teori komunikasi tentang representasi dalam sebuah film. Oke ya. And then judul kecilnya karena harus berisi metode penelitian dan objek penelitian. Nanti judul kecilnya gitu ya ditulis studi semiotika gitu ya, atau kajian semiotika atau analisis semiotika terhadap film AADC gitu ya, di media apa misalnya, di media YouTube atau di YouTube atau di bioskopnya ya. Nah, maka akan bermanfaat. Nah, isi proposal yang tadi di judul ya, termasuk pada semiotika yang kita gunakan, apakah itu semiotikanya Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri, kawan-kawan, itu mulai dikomunikasikan, dinarasikan dalam latar belakang penelitian. Gitu ya, di latar belakang. Terkait dengan seluk-beluk persoalan bahwa semiotika bicara pada ada makna yang mencoba disampaikan dari komunikator terhadap halayak yang makna tersebut terselubung ada pada sebuah tanda. Ya, pada sebuah tanda. Oh, tanda itu berbentuk apa, Bu? Yang visual. Jilbab, kacamata gitu ya. Yang visual, gestur, itu tanda. Oke. Nah, selanjutnya, ketika misalnya kita bicara ini terkait dengan semiotika pada bagian ini ya, bagian umum. Kerangka isi proposal lagi itu kerangka teori atau istilah lebih lengkapnya saya gunakan landasan teoritis dan kerangka konseptual. Perbedaan teori dengan konsep, kalau teori ya kawan-kawan, itu hasil riset, hasil penelitian seorang tokoh. Maka kalau misalnya dalam sebuah skripsi ketika kawan-kawan presentasi dalam penelitiannya, teori yang peneliti gunakan adalah teori agenda setting dari Macomb, teori semiotika dari Ferdinand de Saussure, teori komunikasi semiotika sosial Michael Alexander Keyword Halliday, disebutkan tokohnya. Artinya memang sudah jelas different distinction-nya. Semiotika itu jenisnya banyak, semiotika sosial itu jenisnya, tapi kawan-kawan mengambil cukup satu tokoh saja. Itu teori ya. Nah, setelah teori, kawan-kawan ada yang disebut dengan konsep. Kalau konsep isinya bukan dari hasil riset, tapi diambil dari buku, definisi-definisi berdasarkan A, B, C, tokoh A, B, C. Contoh konseptualisasi semiotika. 1. Atau ruang lingkup semiotika.
Satu, pengertian semiotika. Umum, berdasarkan fungsi semiotika, jenis semiotika. Seperti itu ya. Itu konsep. Nah, termasuk tadi contoh representasi. Teori representasi komunikasi dari Stuart Hall misalnya. Oke. Nah, ini ada kaitannya kerangka teori, kawan-kawan. Kalau dalam kualitatif kan kita bukan menguji teori ya, tapi kita si peneliti memahami, mendalami, memaknai masalah yang ada disampaikan pada bab 1 pendahuluan menggunakan pisau analisisnya dengan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Ya. Nah, pertanyaan penelitian harus terjawab dengan tujuan penelitian nanti di bab terakhir. Di bab 6 gitu ya. Nah, metodologi masalah dengan teori tidak akan match gitu ya, tidak akan cocok, tidak akan ketemu. Temuannya bagaimana cara kita menemukan solusi ketika kita tidak punya tools, ketika kita tidak punya alatnya. Langkah-langkah pertama apa itu teori digimanakan, itu data harus kita bagaimanakan. Ini ada pada metodologi. Oke. Sampai sini masih nyambung, kawan-kawan? Sebelum saya lanjut, masih nyambung? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh ya, Nisa. Tadi yang bab 2 itu saya agak hilang-hilang suara Ibu. Tadi kerangka teori atau landasan teori ya, Bu? Atau itu dua hal yang berbeda, Bu? Kerangka dan landasan. Sama aja. Jadi ini hanya penggunaan istilah. Kalau kerangka teori gitu ya, di dalamnya ada juga konsep. Cuman nanti pas diisinya itu misalnya kerangka teori. A, teori representasi Stuart Hall. B, konseptualisasi film. 1, definisi film. 2, jenis film gitu ya. Itu kerangka teori. Atau padanan katanya atau kata yang sama itu bisa digunakan selain kerangka teori itu landasan teoritis dan kerangka konseptual. Itu lebih jelas gitu ya. Oke, itu Nis. Yang lain silakan. Baik Bu, makasih ya Bu. Ya Nis. Oke. Lanjut ya. Nah ini yang dari pertemuan pertama sudah saya jelaskan kawan-kawan gitu ya yang disebut dengan formula tepuk 3 gitu ya. Formula tepuk 3 kita untuk membuat formulasi proposal sebuah riset. Yang pertama tentu langkah pertama yang saya bilang hampir sama dengan yang tadi bicara tentang gejala fenomena sosial atau masalah komunikasinya. Jadi rumusan masalahnya kita buat, tujuan penelitian kita buat. Nah, rumusan masalah itu ada kata tanya yang level ontologis, level epistemologis, level aksiologis misalnya. Kalimat tanya yang pertama bicara tentang judul besar tadi ya, judul penelitian. Maka kalau misalnya judul besar tadi tentang representasi budaya barat dalam film AADC misalnya, maka rumusan masalah kalimat tanya secara ontologis gunakan kalimat tanya how. Bagaimana representasi budaya barat dalam film AADC? Kalimat tanya pertama misalnya. Kalimat tanya kedua misalnya level dari anak judul tadi. Seperti apa? Gunakan kalimat tanya selain how. Seperti apa gitu ya kawan-kawan. Kemudian kan menggunakan metodenya semiotika. Misalnya seperti apa tanda-tanda denotasi dan konotasi dimaknai dalam film AADC. Berarti kan semiotiknya adalah pakai bars gitu ya, Roland Barthes. Tahap yang kedua tentu konsep teori itu kita gunakan. Yang ketiga metodologi penelitian. Ya. Oke, ini isi proposal saya sudah jelaskan.
Menemukan fokus penelitian. Tentu kalau menemukan fokus penelitian, dari umum, kita polanya deduktif, dari umum dulu. Misal kalau kita melihat fokus penelitian, wilayah tentang film tentu bicara di atas deduktifnya adalah komunikasi massa. Setelah komunikasi massa, kemudian pada media mana? Media televisi atau pada media online misalnya ya, internet. Terus lalu difokuskan lagi pada film, difokuskan lagi fenomena. Jadi semakin mengkerucut, semakin mengkerucut. Tetapi cara kita membuat fokus penelitian harus fokus penelitian itu sama dengan batasan masalah, ya. Jadi sebelum fokus penelitian, kita harus menginventarisir persoalan-persoalan melalui identifikasi masalah. Oke ya. Oke, ini sudah saya jelaskan. Oke, kemudian, nah ini membuat judul penelitian untuk kuanti maupun kualitatif, metodenya, judul besar itu berisi tentang konseptual, judul kecil itu metode dan objek penelitian, ya. Oke. Contoh ini salah satu contoh misalnya kalau kualitatif, determinasi PJJ atas pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian di bawahnya studi fenomenologi, berarti metode penelitiannya pada jenis field research dengan jenis fenomenologi, objek penelitiannya mahasiswa Vkom UPAI tahun 2020 kelas apa gitu ya. Kuantitatif juga seperti itu. Konsep misalnya konseptualisasi, judul besarnya, judul kecilnya itu terkait dengan metode dan objek penelitian. Nah, bagaimana kita cara membuat latar belakang masalah? Tentu kadang yang menjadi persoalan mahasiswa membuat latar belakang masalah itu dengan cara misalnya copas-copas ya dari buku gitu ya, dimasukkan tidak terkait dengan objek penelitian. Yang lebih efektif adalah tentu kita harus membaca riset-riset sebelumnya. Jadi ya, riset-riset sebelumnya, kemudian kita ulas dalam latar belakang. Jadi isi kajian penelitian terdahulu bukan hanya dituliskan pada mapping atau tabel-tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian kita, kemudian temuannya apa, tetapi juga mulai dituliskan dari latar belakang masalah, agar kita bisa melakukan positioning yang disebut dengan state of the art. State of the art. Ya. Oke. Nah, ini kalau untuk kajian penelitian terdahulu, judulnya, peneliti, tahun, teori yang digunakan, paradigma dan metode hasil penelitian. Poin-poin ini yang harus kita gunakan. Kalau misalnya kawan-kawan mau tentang semiotika, yang menjadi keywordnya adalah kajian penelitian terdahulu, bukan semiotikanya, tapi masalah penelitiannya. Gitu ya, misalnya, tapi masalah penelitian yang tentu menggunakan metode semiotika. Gitu ya. Jadi misalnya film AADC, ada nggak sih yang meneliti film semiotika, kita cari, oh ternyata kalau kawan-kawan cuma mendapatkan 2. Oh ternyata yang lainnya menggunakan CDA, oh ternyata yang lainnya menggunakan konten analisis. Disitulah dituliskan letak perbedaannya. Saya kira itu tambahan dari saya untuk persoalan bagaimana kita menulis sebuah proposal, sebuah riset gitu ya, dan topik khusus yang kita akan diskusikan lagi lebih detail adalah tentang jenis semiotika ya, metode penelitian semiotika pada varian discourse analysis. Saya kembalikan pada moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Vita Faturrohmah atas penjelasannya yang begitu detail. Semoga kita semua bisa mengambil
ilmu yang telah beliau paparkan. Selanjutnya kepada teman-teman, pada audiens umum yang ingin bertanya baik kepada kelompok 6 ataupun kepada Ibu Vita, dipersilahkan. Bu, saya boleh nanya nggak sih, Bu? Boleh, Nin. Ya, Boleh. silakan Hanina. Bu, berarti Jaringan ya, Nina. Hanina, soundnya ya. Hanina jadi bertanya tidak? Oh iya, Jadi mabuk katanya. lampu. Sound Hanina bermasalah kayaknya ya. Tadi pas presentasi juga apa menggema ya. nah, Oke. bentar, Bu. Bu, berarti kalau misalnya tadi kan dijelasin tuh kalau misalnya semiotika itu dipakai buat judul gitu kan, buat menuliskan judul. Berarti semiotika itu emang harus kita pelajari untuk kita membuat judul, atau emang semiotika itu salah satu metode yang jadi kayak option aja gitu loh, Bu? Oke. Gitu, Bu. Ya. Jadi semiotika itu kan salah satu tawaran berbagai jenis metode penelitian pada kategori objek penelitian komunikasi yang pada wacana, gitu ya, pada wacana. Coba saya share lagi, saya ingatkan lagi sebentar, ya Hanina. Sebentar, materi yang sebentar. Nih ya, terlihat kawan-kawan. Sebentar, nah ini. Terlihat. Sebentar ya. Ya, kita lihat ini, kawan-kawan. Penelitian komunikasi kualitatif. Ya, jadi dalam penelitian kualitatif tentu diawali dari paradigma. Ini pendekatan terus metode. Metode penelitian itu kan dibagi varian besarnya dibagi dua nih, ya Hanina. Pertama itu riset lapangan. Nah, kenapa ini atau bahasa Inggrisnya itu field research ya? Nah, makna dari field research itu atau riset lapangan, objek penelitiannya, masalah komunikasinya ada di lapangan. Ada di lapangan artinya bisa dipegang, bisa disentuh, bisa diajak ngobrol gitu Hanina. Contoh apa? Kasus berantemnya suami istri dari praktek komunikasi. Itu objek penelitian kan ada di lapangan, ada pada manusianya, suami istrinya. Kemudian grounded research menemukan misalnya ada kasus pembunuhan berawal dari berantem komunikasi, berarti grounded research. Fenomenologi gitu ya, studi fenomena komunikasi Baduy dalam dan Baduy luar. Objek penelitiannya ada orang pada Baduy dalam dan Baduy luar. Seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan riset lapangan jenis-jenisnya. Lalu varian yang kedua, pindah. Objek penelitiannya ada pada wacana, discourse. Arti discourse itu ada dua jenis. Ada discourse D-nya besar, ada discourse D-nya kecil. Kalau discourse kecil, artinya hanya komunikasi yang bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dipahami. Saya mau pergi ke pasar, semua orang paham.
Tapi kalau ada kalimat, misalnya kepentingan yang lain, saya mau pergi ke pasar, tetapi posisi dia bukan tukang jualan, waktu kerja dia bilang dia dosen, terus bicara saya mau pergi ke pasar. Nah, itu in-depth meaning. Gitu ya. Diskurs wacana itu yang perlu kita teliti, artinya bahwa ada makna lain yang bisa dipahami, diinterpretasikan atas pesan yang disampaikan dalam aktivitas komunikasi. Nah, wacana, analisis wacana, artinya bahwa objek penelitiannya ada pada teks, Nin. Ada pada teks, ada pada talk, ada pada activity, gitu ya. Ada pada artifact, ya. Nah, salah satunya objek penelitian yang ada pada teks, ya, bisa berbentuk, objek komunikasi itu bisa berbentuk performan kita yang bisa dilihat kasat mata, Nin. Gaya rambut, contoh, ketika kita berinteraksi dengan kawan kita, relasi kita, kerabat kita, yang gaya pakaian atau gaya rambut, yang rambutnya dicat merah, biru, ungu, gold, dengan rambutnya hitam, kan memaknainya beda. Orang memaknainya berbeda, kita memaknainya juga berbeda. Seperti itu kan? Nah, itu yang disebut dengan bisa lewat tanda semiotika. Tetapi konteks makna tanda bicaranya hanya kita menginterpretasi, memahami apa sih yang sesungguhnya kemungkinan-kemungkinan. Nah, itulah kualitatif. Boleh. Kalau menurut Hanina, orang yang rambutnya ungu, ya biasa saja, Bu, gitu ya. Kalau yang anak muda sekarang ya udah biasa aja, Bu. Ekspresi anak muda ketika dia galau, diputusin, dia mau cat rambutnya ungu. Ketika misalnya dia jadian, rambutnya dicat gold sebagai tanda ekspresi bahagia. Biasa anak muda, tapi bagi yang digital native kayak saya misalnya, pasti mengkerut dulu gitu ya dahi saya dengan tanda tanya. Ini apa nih? Pasti merepresentasikan ya. Apakah orang ini stres? Apakah orang ini punya persoalan psikis misalnya, sehingga terekspresikan dalam dirinya gitu ya, yang tidak normal berdasarkan budaya kita. Nah, interpretasi kita kan beda, boleh-boleh saja disampaikan based on Hanina, based on saya, based on data ini, based on data ini kualitatif boleh, sah. Nah, sekarang kalau terkaitnya, Bu, nah fungsi dari jenis metode penelitian tentu dengan beragam itu, kita harus tepat memilih berdasarkan masalahnya, Nin. Maka dalam judul penelitian, nah misal penguji ataupun pembaca karya ilmiah, tentu the first time looking your thesis itu dari judul, ya kan? Dari judul. Maka judul itu harus mengkomunikasikan identitas keseluruhan isi risetmu. Masalah komunikasinya apa? Di judul sudah terlihat. Kemudian teori komunikasi dan konsep yang digunakan di judul sudah kita bisa pahami. Metode penelitiannya juga sudah terkomunikasi. Objek penelitian sudah seperti itu ya. Nah, maka yang tadi saya bilang, ketika kita membuat judul penelitian, judul kecil itu berisi metode penelitian, maka kita harus menguasai. Kalau salah satu yang kita pelajari sekarang semiotika, maka di judul harus misalnya muncul semiotika atau analisis sosial atau analisis marxis atau analisis psikoanalisis seperti itu ya. Saya kira itu jawaban dari saya, tetapi ada persoalan misalnya contoh ini mahasiswa bimbingan saya pertama ya, belum apa namanya, dia belum, nih contoh terlihat nggak? Sebentar ya. Ini kakak kelas kalian ya, nih judulnya gini nih, tentang semiotika. Nih kawan-kawan, ini tes sih. Nah, contoh judulnya representasi akhlak mahmudah
dan majmumah tokoh Luca dalam film animasi Luca. Nah, ini boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu ya. Tetapi dari judul ini pembaca masih meraba-meraba, dia mau menggunakan metode penelitian apa gitu ya. Nah, contoh ini skripsi angkatan 2018, berarti konsep komunikasi yang dia gunakan adalah teori representasi. Nanti kita lihat di bab 2-nya dalam skripsi atau dalam proposal di bawahnya, dia harus ada teori representasinya siapa. Metode penelitiannya misalnya semiotika. Kita lihat contoh misalnya, ya. Ini belum saya koreksi ya, baru ada di metodologi penelitian. Sebentar. Ya, kita lihat contoh ya. Saya kecilin. Metodologi penelitian. 1, paradigma penelitian. Gitu ya. Paradigma yang digunakan konstruktivisme. Nah, nanti pola cara kita menulis itu ini kurang tepat karena dia menggunakan body note. Harusnya adalah footnote ya. Ini tuh keliru ya. Nih, Denzin Lincoln kayak gini salah ya. Harusnya misalnya 20, kemudian di bawahnya footnote Denzin and Guba, judulnya apa, tahun gitu ya, penerbit, halaman ya. Ini body note ya. Ini belum saya koreksi karena baru pertama dia ngasih ke saya ya. Nah, pendekatan penelitian, nah metode penelitian. Nah, metode penelitiannya pakai Roland Barthes. Ya, dengan denotasi dan konotasi ini masih keliru, dia tidak ada denotasi konotasi dan tidak ada footnote. Buku ada nih, itu yang disebut konotasi, yang disebut denotasi, tapi tidak menggunakan footnote. Jadi kalau menulis proposal dalam hal metodologi penelitian, kawan-kawan bagusnya definisi metode penelitian itu apa? Berdasarkan buku Medlit, footnote. Terus baru metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis analisis wacana dengan metode penelitian semiotika. Seperti itu ya. Oke, contoh ini. Oke, saya kira itu, Nin. Ya Bu, paham Bu, alhamdulillah. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Maka kenapa kawan-kawan harus paham berbagai jenis praktis metodenya? Karena nanti di judul harus muncul. Gitu ya. Oke. Silahkan. Yang lain. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Silahkan. Yuk. Any question? Kita diskusi, silahkan. Nah, semacam ini nih ya, sebentar objek penelitiannya, misalnya filmnya ya. Teknik pengumpulan datanya nih. Teknik pengumpulan data ini keliru. Jenis teknik pengumpulan data itu kan bisa berbentuk observasi. Observasi itu ada partisipan, non-partisipan. Ini masuk kategori observasi non-partisipan, kategori observasi teks gitu ya. Teknik analisis datanya ini belum secara praksis menggunakan, harusnya dibikin mapping table gitu ya, denotasi konotasi datanya apa, film apa gitu ya. Jadi dibuat seperti kerangka berpikir ya. Oke, sistem penulisan harusnya alinea.
Gini doang ya. Nah, ini objek penelitian dari semiotika seperti ini. Apa itu klitih? Ini penjelasan soal aksi kriminal remaja Yogyakarta. Nah, ini objek penelitian dari apa namanya? Objek penelitian dari semiotika, gitu ya. Ini yang nanti kita teliti. Ini mulai dibahas di apa namanya latar belakang masalah. Di latar belakang masalah udah mulai. Nanti di objek penelitian harusnya dirunutkan kembali kawan-kawan ya. Nih contoh inilah ya, di latar belakang sudah mulai nih. Mana lagi gambarnya? Ini dia simpel sekali ya. Cuma satu ya. Harusnya di objek penelitian nanti di gambar itu dimasukkan. Ini ditulis nggak subjek objek penelitiannya? Nah ini. Nah harusnya di subjek dan objek penelitian kawan-kawan, satu misalnya dalam film tersebut gambar-gambar mana nih yang nyeleneh, yang penuh tanda tanya. Satu gambar ini, kemudian dinarasikan. Ini makna yang bersayap lah kasarnya. Dua, gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nanti dianalisisnya di bab 4. Seperti itu. Oke? Saya kembalikan pada moderator, silakan. Baik. Terima kasih pada Bu Vita. Bu Vita, berhubung ini remaining meeting time-nya tinggal 2 menit 30 detik, Bu. Jadi saya minta persetujuan dari Bu Vita dan teman-teman apakah ingin dilanjutkan atau memang dicukupkan pada diskusi pada hari ini. Boleh, silahkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan saja kalau begitu ya, Nina. Yang lain? Bu, Yanis? ini kalau misalkan mau nanya tapi di luar kualitatif itu boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Boleh. Ini sih apa namanya, saya nanyanya lebih ke apa sih namanya tuh, cara kan kalau misalkan kuanti itu kan ada yang bilang kan kalau pakai SPSS itu kan katanya lebih mempermudah gitu kan buat ngukur-ngukur gitu, Ya. ngukur efektivitas kayak gitu. Nah terus jadi kalau belajar SPSS itu sebenarnya bisa belajar sendiri gitu atau harus ada bimbingan dari dosen supaya nanti nggak salah-salah atau gimana, Bu? Oke. Soalnya saya belum pernah belajar soal SPSS gitu. Kamu skripsinya kuantitatif? Belum tahu juga sih, maksudnya saya pengen tahu tentang SPSS gitu aja gitu, Bu. Iya. Itu nanti kan tinggal beli aplikasinya sebetulnya, Nis. Tinggal beli aplikasinya, kemudian download ke laptop, terus ya SPSS itu kan kita tinggal memasukkan apa namanya kuesioner, jawaban-jawaban gitu ya. Itu aplikasi sebetulnya, tidak perlu dipelajari juga bisa, tinggal beli aplikasinya. Nisa terus download ke laptop, datanya dimasukkan, itu aja sih. Nisa sesungguhnya sih sebetulnya kalau bicara tentang tingkat kepakaran lebih sulit tuntutannya kualitatif, karena kalau kualitatif terkait dengan kecerdasan, interpretasi, penguasaan teori si peneliti dibandingkan kuantitatif. Oh, jadi gitu ya. lebih kuali ya, Bu, ini lebih rumit ya. Tergantung rasa masing-masing sih sebetulnya. Seperti itu, Nis. Ya. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke, saya kira kita closing mata kuliah ini ya. Silakan closing statement dari pemakalah dan ditutup. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas